Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kami kembali bersuka cita bisa melayani saudara-saudari dalam podcast Emana kali ini. Baik, kembali bergabung bersama dengan kita, Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, sangat bersuka cita ya bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana ini. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, kali ini Saudara Irfan akan kembali sharing kepada kita dengan satu judul, yaitu Dikasihi Murid-Muridnya. Nah, judul ini kita ambil dari satu ayat yang ada di dalam Matius pasal 26 ayat 6-7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Puji Tuhan, bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai judul juga ayat yang baru saja saya bacakan? Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya. Jadi judul tadi adalah judul yang membicarakan sikap yang seharusnya dimiliki kita, kaum berimannya ya. Kita yang adalah murid-murid Tuhan, kita perlu sadar setiap orang yang sudah diselamatkan, yang percaya dibaptis ya, adalah murid-murid Tuhan. Amin. Setelah kita diselamatkan, tentu kita pasti punya satu respon ya. Jadi judul ini memberitahu kita bahwa respon kita yang tepat setelah kita diselamatkan sebenarnya adalah mengasihi Tuhan ya. Jadi Amin. Ada ayat yang mengatakan dia lebih dahulu mengasihi kita ya, maka dari itu kita mengasihi dia ya. Jadi ayat yang dibaca ini adalah kisah bagaimana Tuhan dikasihi oleh Simon si Kusta ya. Jadi dari Simon kita tahu dia kusta, lalu Tuhan sembuhkan, dan dia berterima kasih kepada Tuhan, lalu dia mengadakan perjamuan bagi Tuhan. Kemudian ada seorang lagi, yaitu seorang perempuan. Kalau kita bisa lihat di dalam kitab yang lain, perempuan ini adalah Maria ya. Dia mencurahkan yang terbaik ya, yang minyak wangi yang mahal ya, kepada Tuhan ya. Jadi dari dua tokoh ini ya, kita semoga bisa sadar ya, hari ini kita perlu berbagian ya dengan sikap kasih terhadap Tuhan kita ya. Amin. Amin. Ya, sangat menarik sekali saudari bahwa seperti yang disampaikan Saudara Irfan ya, melalui judul ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Itulah kenapa kita perlu punya kesadaran bahwa kita pun juga adalah murid Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan dikatakan kita perlu ada respon, yaitu kita perlu mengasihi Tuhan kita sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Baik, saya akan bacakan satu kutipan yang ada di renungan kita. Dikatakan di sana demikian: sekalipun kaum agamawan membenci Tuhan Yesus, tetapi murid-muridnya mengasihi Dia. Dua di antaranya yang mengasihi Dia ialah Simon si Kusta dan Maria, wanita yang mengurapkan minyak di atas kepalanya. Seorang kusta melambangkan orang berdosa. Simon sebagai seorang kusta pastilah disembuhkan oleh Tuhan karena bersyukur dan mengasihi Dia. Ia mengadakan perjamuan dalam rumahnya bagi Tuhan dan murid-muridnya untuk menikmati hadiratnya. Simon pasti mengetahui bahwa Tuhan tak lama lagi akan dibunuh.
Ia mungkin menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Sebab itu, ia mengambil kesempatan dengan membuka rumahnya, mengadakan perjamuan, dan mengundang Tuhan serta semua yang mengasihi dia. Ayat 7 dan 8 mengatakan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Murid-murid menganggap kasih Maria yang dicurahkan kepada Tuhan adalah pemborosan. Sejak 20 abad yang lampau, beribu-ribu jiwa yang berharga, harta kesayangan, kedudukan tinggi, dan masa depan gemilang telah diboroskan pada Tuhan Yesus. Bagi pecinta-pecinta demikian, ia mutlak terindah dan berharga bagi persembahan mereka. Apa yang mereka curahkan padanya bukan pemborosan, melainkan kesaksian yang harum atas kemanisannya. Haleluya, puji Tuhan, kutipan yang sangat manis, sangat baik sekali. Bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan ini? Ya, saya sangat mengamini ya kutipan tadi. Jadi jika kita melihat sejarah dari bapak-bapak gereja ya, orang-orang yang ada di depan kita, mereka adalah orang-orang yang seperti Maria ya, yang mencurahkan minyak di atas kepala Yesus ya. Mereka ini rela mengorbankan nyawa mereka bagi Tuhan ya. Jadi mereka rela mempersembahkan harta, kedudukan, masa depan gemilang hanya bagi Tuhan ya. Jadi kalau salah satu contoh yang sangat bisa kita ambil ya, yang di pandangan saya sangat berkesan ya, salah satunya adalah Sittisthat ya. Kalau saya pelajari, Sittisthat kan adalah orang, jadi dia ini anak orang kaya ya, lalu dia juga pemain kriket yang terkenal ya, jadi dia bisa dibilang seorang atlet hari ini ya, dan dia bisa mendapatkan ketenaran ya, dia bisa hidup mewah ya. Tetapi karena Tuhan menjamah dia, dia terpanggil ya. Jadi Sittisthat ini dia punya hati untuk orang-orang di Afrika ya. Jadi dia meninggalkan rumah yang bagaikan istana yang diberikan oleh ayahnya, dan dia bisa tinggal di gubuk ya bersama dengan orang-orang di Afrika ya. Jadi dia mau melayani orang-orang di Afrika waktu itu ya. Jadi saya merasakan kalau di pandangan luaran, kok kayaknya bodoh, ini satu pemborosan ya. Tapi ini ada satu kesaksian ya, orang-orang Afrika di sana sangat merasakan hati dari Sittisthat, dan orang-orang di Afrika akhirnya bisa Tuhan dapatkan ya. Jadi Amin. Bahkan kalau misalkan lihat dari bapak-bapak gereja yang mereka yang begitu mengasihi Tuhan, mereka menerjemahkan Alkitab ya. Alkitab kan ada perjanjian baru khususnya bahasa Yunani ya. Itu kan sulit ya. Tapi ada yang rela ya mau belajar bahasa Yunani lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Dan sebenarnya waktu itu taruhannya adalah nyawa ya. Dianggap tabu ya, menerjemahkan Alkitab. Tapi karena mereka mengasihi firman Tuhan dan mereka rindu orang-orang bisa membaca firman Tuhan dengan bahasa yang mereka familiar ya, yang mereka tahu, mereka rela ya sampai mengorbankan nyawa mereka waktu itu. Jadi benar sekali apa yang dikatakan di sana ya. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin itu ada satu pemborosan. Tapi bagi Tuhan sendiri, firman Tuhan mengatakan itu adalah suatu perbuatan baik ya. Amin. Dan Tuhan berkata di Matius 26 ayat 13 ya. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Jadi Amin. ini memberitahu bahwa saat Injil diberitakan ya, saat orang-orang mendengar Injil keselamatan dan mereka bisa percaya menerima Tuhan, maka ada respon atau ada berita yang juga disampaikan. Saya yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Tuhan, saya merespon dengan mengasihi Tuhan. Saya merespon dengan mempersembahkan segala sesuatunya bagi Tuhan ya. Dan Tuhanlah yang memang layak mendapatkan diri kita, mendapatkan segala sesuatu kita ya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas sharingnya. Kiranya ini memberkati kita semua saudara-saudari saat kita mendengarkan podcast ini. Hati kita semakin digerakkan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Baik, untuk menutup podcast di dalam kasih, mari Saudara Irfan boleh berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk si Simon dan Maria yang mencurahkan minyak wangi yang terbaik bagi Dikau. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu, yang mengenal keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bisa karena menjamah kasih-Mu, kami juga bisa mempersembahkan segala sesuatu kami kepada Dikau. Jadikanlah kami murid-murid yang mengasihi Dikau, mengasihi dengan sepenuhnya, dengan mutlak Tuhan. Biarlah melalui kesaksian kami, orang-orang di sekitar kami juga bisa mendapatkan Dikau, bisa mengasihi Dikau. Berkati hari-hari kami bisa sadar tidak ada yang boros bagi Dikau Tuhan. Kau layak mendapatkan seluruh diri kami. Berkati Tuhan, kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, pada kesempatan ini. Kiranya kami menjadi pengasih-pengasih-Mu. Tuhan, Engkaulah yang patut mendapatkan kemuliaan dari apa adanya kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.